Anies ini meresahkan, cenderung brutal. Ini kalian bisa lihat kriterianya itu ada istilahnya mendukung salah satu paslon, naik-naikkan salah satu paslon dan seolah-olah rendahkan opini salah satu paslon lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di sosial media X, ada salah seorang TikTokers membuat pengakuan bahwa dia ditawari uang 1,5 juta. Menurutnya 01 lah yang terbaik. Jadi kalau kita lihat menuju pemilu 2024 ini, fenomena buzzer ini bukan baru kali ini saja ya, cukup lama, dan muncul buzzer-buzzer dengan memutarbalikkan fakta, yaitu membuat opini-opini yang menyesatkan ke salah satu capres seperti kepada Anies Baswedan, yaitu untuk menggiring opini sehingga masyarakat yang menonton menganggap bahwa Anies Baswedan cuma bisa ngomong saja, tidak bisa bekerja. Jadi narasi-narasi seperti itulah yang selalu di-up ya di sosial media, apalagi di TikTok. Menurut pengakuan TikTokers ini, dibayar untuk satu video yang mereka produksi yaitu 1,5 juta. Bayangkan kalau misalnya setiap hari mereka produksi video untuk menggiring opini-opini masyarakat terhadap salah satu calon, maka berapa banyak keuntungan yang mereka raup demi membuat propaganda ke salah satu calon. Artinya mereka tidak berani bersaing secara sehat ya. Bukan hanya itu saja, kemarin ada swadaya gerakan dari K-pop, yaitu komunitas dari anak-anak K-pop, menayangkan ads di Videotron. Seharusnya kontraknya 1 minggu, tetapi langsung diturunkan. Dan ini benar-benar sangat miris karena kepanikan mereka terhadap popularitas Anies Baswedan semakin memuncak. Baik, coba kita lihat videonya, pengakuan TikToker yang ditawari 1,5 juta. Curhatan gue yang kemarin dibayar 03 dan 02 viral, dan gue dicat banyak sama orang, jangan asal ngomong doang dong, sertakan bukti. Alah, paling elu kan yang dibayar 01, gue tuntut lu di pengadilan. Nih gue kasih buktinya ya. Sebenarnya gue nggak mau sih ngasih bukti bocor-bocoran gini karena kayak bocah banget sih, kayak lu baru tahu apa di dunia politik kayak gini. Enggak, memang dunia politik tuh kayak gini. Gua nge-up isu ini karena gua kaget aja kok nggak ada Anies main kayak gini gitu. Kagetnya tuh bukan karena gua dibayar, tapi kagetnya karena kenapa Anies nggak ada ikut dalam acara kayak ginian itu. Dan karena lu pada mau bukti, gua kasih bukti. Fine. Nih lu lihat. Sebenarnya gua nggak tahu ini orang dari 03-nya langsung atau bukan. Ya kita anggap aja oknum yang mengatasnamakan mereka ya. Tuh. Bayarannya adalah 1,3 juta dan disepakati buat videonya seperti ini, buat video nge-stitch kriterianya seperti ini. Kalian bisa lihat kriterianya itu ada istilahnya mendukung salah satu paslon, naik-naikkan salah satu paslon dan seolah-olah rendahkan opini salah satu paslon lain ya. Bayarannya 1,3. Sebenarnya gue bisa aja sih ngasih informasi lebih jelas, informasi siapa aja TikToker yang udah dibayar oleh dia. Gue tahu siapa aja TikToker besar yang udah dibayar sama mereka untuk nge-up. Cuman gue salah ya, kita fokus di ininya aja, di bukti kenapa bener gak gue dibayar gitu. Oke, itu 03. 02 tuh lihat, gue bahkan udah dibuatin surat kerja gitu, tinggal tanda tangan aja. Gue tergiur 1,5 nge-up isu tentang 02. Sebenarnya mikir nih, tanda tangan ya lumayan, 1,5 ditambah 1,3 kan udah 2,8 tuh, cuman 2 video. Terus kalau seandainya gue kerjasama lagi, mungkin gue ditawarin lagi kan, lebih dapat jutaan lagi. Terus gue tergiur sih. Cuman gue mikir kayaknya Anies ini beda gitu dari yang lain. Kenapa? Karena beliau ini benar-benar membawa aura yang beda. Itu dari cara beliau berkampanye aja sudah beda. Benar-benar menunjukkan bahwa beliau itu ingin Indonesia yang lebih baik gitu, bukan Indonesia yang hanya otaknya duit doang, tapi Indonesia yang otaknya penuh dengan ide dan gagasan. Beliau mau didesak, itu udah contoh yang sangat bagus untuk anak muda yang dilatih berpikir kritis, bukan malah isi perut doang yang dipentingin kan. Terus ya maka dari itulah gue mikir kayak mungkin duit jutaan ini layaklah ditukar dengan kepemimpinan beliau jadi presiden ke depannya. Ya semoga dengan begitu beliau ke depannya benar-benar membuat suatu ide atau gagasan untuk bangsa ini yang benar-benar memang berlandaskan atas dasar kepentingan rakyat, karena sudah ada diskusi dulu dengan rakyat, tidak main cetak-cetak aja gitu kan. Gitu sih keluh kesah gue selama pemilu ini. Tapi pemilu ini asik by the way, karena menurut gue juga Gen Z, udah banyak Gen Z yang udah dewasa, udah mulai aktif dan kreatif. Karena Gen Z kan emosional ya, maksudnya lebih ekspresif. Jadi karena ini Gen Z udah dewasa ya,
udah sekarang mainnya adalah kreativitas banget, mulai dari fans K-pop yang mulai jatuh hati sama Anis, cap Abah Anis, dan kedepannya ya Gen Z kami inilah yang bakal mengambil kepemimpinan. Kalau seandainya kami dilatih dengan uang, ya kami juga bakal memimpin dengan uang kedepannya, gak berubah-berubah. Dan gue mau melihat Anis lah pemutus rantai ini gitu. Ya walaupun beliau mungkin tidak sempurna, tapi beliau adalah pembuka pintu menurut gue. Jadi kedepannya anak muda belajar bahwa ternyata tidak hanya dengan uang sesuatu bisa maju, tapi dengan apa ya istilahnya, dengan ketulusan hati, dengan memang kecintaan terhadap rakyat, dengan ide perubahan yang benar-benar ingin berubah, bukan hanya ingin berkuasa tuh ternyata juga bisa. Oh ya, mereka semua adalah oknum yang mengatasnamakan 02 dan 03. Oke. Untuk kebenarannya ya semoga diklarifikasi sama tim ses. Jadi luar biasa TikTokers ini dengan berani membongkar fakta bahwa dia dibayar untuk menggiring opini atau merendahkan salah satu calon di Pilpres 2024 yaitu 01 Anies Baswedan. Jadi mereka ini dibayar mulai dari 1,3 sampai 1,5 juta per video yang mereka produksi. Kita patut apresiasi kepada TikTokers ini. Dia hampir saja mau tanda tangan kontrak ya untuk membuat video menggiring opini merendahkan salah satu calon. Tetapi niat itu dia urungkan karena dia lihat Anies Baswedan menurutnya sangat beda. Benar-benar ingin membawa misi dan visi perubahan ke depan untuk Indonesia. Sehingga dia mengurung niatnya untuk tidak menerima tawaran dan kontrak. Dan juga banyak kita lihat di TikTok ya. Jadi video-video yang sengaja merendahkan salah satu calon 01 seperti Anies Baswedan, menggiring opini netizen dan masyarakat terhadap Anies Baswedan karena mereka sangat khawatir popularitas Anies Baswedan ini sangat bahaya, bisa-bisa menyingkirkan ya paslon 02 yang katanya surveinya mencapai 50% lebih. Bisa-bisa pemilu ini dia satu putaran, tetapi malah ini disindir oleh netizen. Prabowo Gibran satu putaran pasti menang. Yakin? Salah hitung kayaknya bang. Mari kita hitung bareng. Putaran pertama dengan Ibu Mega. Putaran kedua dengan Pak Hatta Rajasa. Putaran ketiga dengan Pak Sandiaga Uno. Dan 2024 sudah putaran yang keempat. Ini parah nih. Cuman Pak Anies dan Pak Ganjar yang putaran pertama. Kalau Prabowo berputar-putar. Tetapi yang kita herankan kenapa mereka masih panik ya dengan survei yang katanya 50% lebih. Tetapi kenapa mereka begitu panik terhadap popularitas Anies Baswedan. Nah ini saya juga mengungkapkan fenomena buzzer yang sekarang kita lihat di sosial media ya. Di TikTok, di Instagram, dimanapun. Jika ada netizen atau TikToker maupun influencer ya membuat opini-opini untuk merendahkan salah satu capres, itu sudah jelas mereka dibayar oleh oknum tertentu supaya untuk menurunkan popularitas salah satu capres seperti Anies Baswedan. Nah ini ada TikTokers ya yang mengcounter video-video buzzer yang sengaja mereka data-data tentang Anies Baswedan mereka tutupin ya. Padahal faktanya tidak seperti yang diungkapkan oleh buzzer-buzzer tersebut. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak videonya. Buzzer 02 kena ulti Bang Raffi nih. Bu pinter dan teliti banget ngejelasinnya. Anies ini meresahkan, cenderung brutal. Video yang ngebahas Pak Anies tadi mungkin sering muncul di FYP kalian gitu. Viewsnya juga udah banyak. Dan ngebahas Pak Anies, dia udah 2 kali ya. Yang pertama ada 80T sama 700T dengan konteks yang sama, anggaran X permasalahan. Di sini gue mau nge-breakdown gitu, ngebandingin 2 video yang ia buat ngebahas Pak Anies dengan konteks yang sama, anggaran X masalah. Yang pertama kesalahpahaman soal dana gitu. Di 80T itu udah clear dan banyak beritanya bahwa 80T ini adalah APBD per tahun. Dan disalahartikan bahwa 80T ini hanya untuk dana polusi.
Kalau 700T yang Pak Anies bilang itu adalah total anggaran Menhan, jadi akumulatif, yang disalahartikan hanya untuk alutsista. Yang gue percaya, sebenarnya dia sudah tahu bahwa 700T itu bukan dana per tahun, melainkan dana akumulatif. Soalnya di part ini dia ngambil potongan gambar dari yang gambar aslinya gitu, yang ini. Cuman dia potong bawahnya nih, soalnya kalau ada itu bakal mematahkan argumen dia selanjutnya. Dan yang ia lakukan itu berbeda. Kalau 80T, dia tidak mencari tahu gitu alokasi dana sebenarnya, tetap gas bahwa 80T ini untuk dana polusi. Dan untuk 700T, dia cari tahu gitu alokasi dana per tahun justru. Dan yang gue udah tambah gitu, zaman Menhan Pak Prabowo di data yang dia tampilin, itu jumlahnya ada di sekitar 650-an, tanpa melibatkan dana tahun 2023. Kemana data 2023-nya? Sampai dia membandingkan dana Menhan dengan negara lain. Lumayan lucu kalau dia ngambil contoh Amerika yang kekuatan ekonominya berkali-kali lipat dari Indonesia. Dan negara kedua yang dia kasih contoh adalah Israel, yang sebenarnya kita sama-sama tahu kenapa anggaran pertahanan atau militernya itu gede. Dan yang kedua, ada masalah dan aksinya. Baik 80T atau 700T itu dua-duanya ada masalah, tapi aksi yang ia berikan itu berbeda dalam videonya. Nah di 80T itu masalahnya apa? Polusi udara. Terus dia apa aksinya gitu? Kasih contoh gitu. Contoh deh Singapura yang melakukan A, B, C. Ya sebenarnya agak aneh ya, wewenang gubernur disamain sama wewenang negara. Nah di video 700T itu, sebelum ada kata 700T, itu Pak Anies menyampaikan berbagai macam masalah gitu. Itu di sesi visi misi. Masalah keamanan dan pertahanan. Tapi di masalah keamanan dan pertahanan ini, dari mulai cyber attack sampai pencurian ikan, itu treatmentnya beda, aksinya beda gitu. Tidak ada komparasi dengan negara lain, justru counter attack, ngaca. Padahal harapan gue adalah ya lu treatmentnya sama gitu dengan 80T. Lu masalah ini benchmarking dengan negara lain, apa yang mereka lakukan menangani pencurian ikan, terus cyber attack dan lain sebagainya. Tapi ya disuruh ngaca Pak Anies kan dengan mengangkat 3 kasus. Yang pertama adalah instalasi bambu. Ini dia ngasih screenshot berita yang ini ya. Dan gue udah nemu berita aslinya itu di CNN. Dia bahas bahwa instalasi bambu itu dari APBD. Terus kenapa langsung dicabut gitu aja? Dan yang lucunya, coba aja kalau dia mau scroll dikit aja di berita yang sama gitu, itu tahu gitu itu dana dari mana, yaitu ya patungan BUMD. Terus tahu kenapa itu diturunin gitu, dicabut ya karena untuk SEA Games. Di berita yang sama kayak yang di screenshot. Pesan gue buat kalian ya jangan malas baca sih, jangan dari judul doang ya. Terus masalah bengkaknya dana gitu, itu sebenarnya Pak Anies juga yang nemuin. Dan gue bilang sekali lagi, itu adalah rancangan, belum keluar uangnya. Itu rekam jejaknya banyak banget, di YouTube ada, di Mata Najwa ada, di Om Deddy ada. Untuk TMI, nanti kita bahas terpisah ya, itu menarik banget. So, dari perbandingan yang gue lakukan, itu menunjukkan inkonsistensi. Tapi ya cerdik juga dalam 2 hal. Yang pertama, di TikTok banyak juga yang gak suka sama Pak Anies gitu, jadi viewsnya pasti gede. Dan yang kedua, itu ya tahu masyarakat TikTok itu bakal gampang kehasut atas informasi terpotong. Jadi narasi yang ia buat itu oke, bikin orang banyak yang kehasut juga. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.